Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas muraqabah. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi. Bagaimana caranya agar kita memiliki sifat muraqabah? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah hendaklah setiap hamba menyadari, mendalami, memahami makna dari beberapa asmaul husna yang memberi efek lahirnya muraqabah dan beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama-nama tadi. Setidaknya ada 11 nama Allah atau yang disebut al-asmaul husna yang berkaitan erat dengan muraqabah, yang memberi efek yang besar demi teraihnya sifat muraqabah ini. Apakah ke-11 Asmaul Husna itu? Pertama, Ar-Raqib. Ar-Raqib artinya maha mengawasi. Nanti kita akan bahas makna yang lebih mendalam dari nama-nama ini. Kedua, Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Ketiga, Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bisa bermakna menjaga, memelihara, melindungi. Nanti akan kita bahas lebih detail. Keempat, Al-Muhit, maha meliputi. Kelima, Al-Alim. Keenam, Al-Khabir. Nanti kita akan bahas perbedaan Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Tiga-tiganya diartikan maha mengetahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah 7. Ar-Raqib, Asy-Syahid, Al-Hafidh, Al-Muhit, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Yang ke-8, As-Sami', yang maha mendengar. Ke-9, Al-Basir, yang maha melihat. Yang ke-10, Al-Muhaimin. Dan terakhir, Al-Qarib. Qarib itu dekat. Fahami ke-11 Al-Asmaul Husna ini. Hayati, lalu tanamkan sedalam mungkin dalam hati kita. Maka ketika ke-11 nama ini sudah mendarah daging dalam diri kita, baru kita akan memiliki sifat muraqabah. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bahas satu persatu. Apa arti Ar-Raqib? Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menerangkan surah An-Nisa ayat pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha raqib, maha mengawasi.
Kata beliau, yakni biqaulihi raqiban hafizan muhsiyan alaikum a'malakum. Makna raqib adalah hafiz. Hafiz nanti rinciannya akan kita bahas. Tapi makna ringkas hafiz memelihara, muhsiyan a'malakum alaikum, yang mencatat seluruh amal-amal kamu untuk kamu pertanggungjawabkan nanti. Dan ketika menjelaskan surah Al-Ahzab 52 yang bunyinya wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah terhadap segala sesuatu maha raqib. Berkata Imam Ibn Jarir, wa kana Allahu ala kulli syai'in ma ahallallaka wa harrama alaik wa ghairu dzalika min asya'i kulliha hafizan la ya'zubu anhu ala syai'in min dzalik wa la ya'uduhu hifdzu dzalika kullih. Allah maha raqib terhadap segala sesuatu, artinya Allah maha pemelihara terhadap apapun yang Allah halalkan bagimu atau yang Allah haramkan atas dirimu, dan semua masalah oleh Allah selalu dijaga, dipelihara. Dijaga dan dipelihara itu ya diawasi, ya dicatat. Tidak hanya diawasi, dilihat, ditatap, tapi ada catatan terhadap kejadian atau amal yang dilakukan. La ya'zubu anhu ala syai'in min dzalik. Tak ada sesuatu pun walau sedikit yang luput, lepas dari pengetahuan Allah. Wala ya'uduhu hifdzu dzalika kullihi, dan Allah tidak merasa berat, tidak merasa repot di dalam menjaga, memelihara semuanya itu. Di dalam mengawasinya tidak repot. Kalau kita di kantor ada ruangan security mengawasi layar, ada puluhan layar TV gitu ya, karena ada puluhan kamera. Kerepotan nggak mengawasi seluruh TV itu? Iya. Yang ini dilihat, yang itu nggak kelihat. Yang itu dilihat, yang ini luput. Kan gitu kalau kita. Allah mah tidak. Seluruhnya secara detail terawasi. Berkata Az-Zujjaj, Ar-Raqib huwal hafidh alladhi la yaghibu amma yahfadhuhu. Yuqal raqabtu syai' arqubuhu riqbatan. Raqib maknanya adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Seluruhnya terawasi secara detil dari setiap detik waktu yang dilaluinya. Kalau orang Arab menyatakan raqabtu syai', aku memuraqabah sesuatu, maknanya adalah sesuatu tersebut diawasi secara ketat tanpa terlepas dari pengawasannya walaupun sedetik. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib. Raqib ini sebutan untuk malaikat yang mengawasi dan mencatat seluruh yang diucapkan, yang dilakukan oleh seorang manusia. Tak ada satu kata pun yang keluar tanpa tercatat, tanpa terdengar, tanpa tersaksikan. Dan tak ada satu gerakan pun, baik bergerak atau diamnya seseorang,
kecuali dalam pengawasan ketat malaikat ini dan dicatat semuanya. Sampai al-anin. Al-anin itu keluhan. Allah mencatat melalui malaikat yang ditugaskannya seluruh yang keluar dari mulut hatta al-anin, sampai keluhan, rintihan, kita mengaduh saja. Itu ada catatannya. Karena itu lafaz. Karena itu berupa ucapan. Berkata Al-Khattabi setelah menukil pendapat Az-Zujaj tadi, yaitu kata beliau ar-raqib fi nu'util adamin al-muwakkal bihifdhi syai' al-mutarassidu lahu al-mutaharrizu 'anil ghaflati fihi. Raqib di dalam kehidupan manusia, kalau ada manusia disebut raqib, artinya secara bahasa pengawas. Kalau umpamanya di perguruan tinggi Islam yang berbahasa Arab, seperti Libya di Jakarta, ada ujian, ada pengawas. Pengawas itu disebut raqib. Raqib di kalangan manusia adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu, mengincar, mengintip, mengawasi sesuatu, dan sedetik pun tidak pernah lalai dalam pengawasannya. Itu kalau diterapkan kepada manusia. Adapun raqib sebagai salah satu di antara al-asmaul husna adalah, kata Al-Khatib, farraqibu fi asma'illah bima'na al-hafidh alladhi la yaghibu anhu syai'un wa la yaghfulu fahuwa muttali'un ala jami'il khalq la ya'zubu anhu qalilun wa la kathirun min dhalik yara ahwalahum wa yuhsi a'malahum fahuwa muttali'un 'ala adh-dhamair was-sarair ya'lamu wa yara wa la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wa la fis sama' muttali'un 'ala maknunatis sudur qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat wa huwa alladhi hafidhal makhluqat wa ajraha 'ala ahsani nizam wa akmalit tadbir. Kata Imam Al-Khattabi, raqib sebagai salah satu asmaul husna bermakna zat yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengawasannya. Dia tak pernah lalai. Dia mengawasi seluruh makhluk. Tak ada yang luput, baik sedikit ataupun banyak. Dia melihat seluruh keadaan amalan manusia dan mencatat amal-amal mereka. Dia juga mengawasi aspek batin, aspek hati, mengetahui dan melihat isi hati. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, baik di bumi ataupun di langit. Dia pun mengawasi isi dada-dada manusia, dan dia memelihara seluruh makhluk serta memanage, mengatur seluruh makhluk dengan sesempurna-sempurna pengaturan. Jadi tidak hanya mengawasi manusia semata-mata, tapi makhluk selain manusia, alam jagat raya, planet-planet, benda-benda besar di langit, bulan, bintang, matahari, dan planet lain, tata surya ini, mungkin beserta seluruh isinya, itu dipelihara oleh Allah dalam makna diawasi, dijaga, dimanage dengan manajemen yang sangat sempurna. Tak ada satu planet pun yang keluar dari garis edarnya ketika dia beredar. Sekecil apapun atau sebesar apapun. Walaupun dengan penyimpangan yang sekecil apapun dari garis edarnya, enggak.
seluruhnya dimanage dengan cara pengaturan yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan Allah Maha Raqib terhadap seluruh makhluknya ini. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim, wa innama yadhkurullahu hadzal ismal karimil muqtada li hadhihi sifat wa hiya riqabatuhu azza wa jalla li khalqi linar'awiya wa nakuffa amma la yalik. Kenapa Allah menyebut nama Raqib beserta kandungan maknanya? Hanyalah Allah menyebut nama Raqib ini beserta penjelasan kandungan maknanya, yaitu Maha mengawasi, agar kita mengerem diri dari segala hal yang tidak layak dilakukan dalam pengawasan Allah. Atau sekarang jangankan pengawasan Allah, manusia diawasi oleh manusia lain, dia nggak berani melakukan hal yang tidak layak. Santri, siswa, mahasiswa ketika ujian ada pengawas. Pengawasnya nggak banyak, 1 atau maksimal 2 orang. Tapi nggak berani nyontek, nggak berani buka catatan, nggak berani menyembunyikan buku di bawah lacinya, nggak berani mengeluarkan rumus-rumus yang dia perlukan di catatan kecil atau nggak berani. Karena ada yang mengawasi, itu baru orang yang mengawasi. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian melanjutkan, Imam Ibnu Qayyim, فَإِذَا تَيَقَّنَ الْعَبْدُ ذَلِكَ وَعَلِمَهُ وَآمَنَ بِهِ وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ وهو مطلع على أحوال العباد كلها يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم بل ما يجول في خواطرهم فإنه يتأدب مع الله الأدب اللائق ولا يفعل شيئا في سره يستحي من إظهاره في علانيته لأن الله يراقبه ويشاهده. Bila seorang hamba sudah meyakini hal ini, meyakini bahwa segala hal diawasi oleh Allah, termasuk isi hatinya. Bila seorang hamba sudah meyakini, mengetahui hal ini, mengimani hal ini, mengetahui bahwa Allah melihat dan menyaksikannya, bahwa Allah mengawasi seluruh keadaan hamba, baik gerakannya bahkan diamnya, baik ucapannya ataupun perbuatannya, bahkan apa yang terbersit di dalam hatinya. Tidak terucap, tidak terekspresikan, tapi terbersit. Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Tidak terucap. Allah tahu siapa orang yang meyakini hal itu, dia akan beradab kepada Allah dengan adab yang layak sebagai hamba yang diawasi oleh Tuannya secara ketat. Maka dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu pun di dalam kesendiriannya, perbuatan yang dia malu kalau orang lain mengetahui hal itu. Kalau diketahui oleh orang saja malu, apalagi diketahui oleh Allah. Kalau dilihat oleh sesama manusia aja malu, apalagi dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala, kata beliau berdua, idza ma khalauta ad-dahr yawman fala taqul khalaut walakin qul alayya raqibun wa la tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wa la anna ma yakhfa alaikum yaghib.
Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bila engkau sedang menyendiri di suatu waktu, gak ada orang, gak ada binatang, menyendiri, jangan sekali-kali engkau mengatakan aku sedang bersendirian. Tapi katakanlah aku sedang ada yang mengawasi. Yang mengawasinya gak satu, banyak. Ya Allah mengawasi. Ya Raqib dan Atid. Kanan kiri kita kan Raqib Atid. Sebagaimana ayat surah Qaf tadi. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Kanan kirinya ada Atid, Raqib dan Atid. Depan belakang ada malaikat hafazah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya menjaga atas perintah Allah. Ada malaikat qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi raqibun minal jin wa qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Qarin ini yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata sang qarin nanti di pada hari kiamat, hadza ma ladayya atid. Ini yang aku catat dari amal orang ini. Jadi yang mengawasi itu banyak, tidak hanya Allah tapi para malaikat. 24 jam dalam setiap detik di setiap harinya, tak pernah seseorang menyendiri. Maka kalau kita sedang sendirian, jangan berkata aku sedang menyendiri, waqul, tapi katakanlah alayya raqib, aku sedang diawasi. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'ah. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dalam mengawasi kamu walaupun sesaat. Wala annama yakhfa alaihi yaghib. Jangan juga kamu menyangka bahwa ada satu detik yang luput dari pengawasan Allah dari kegiatan kamu. Ada orang yang bertanya kepada Wuhaib bin Warad, "Idzni, beri pelajaran, beri nasihat kepadaku." Maka berkata Wuhaib bin Warad, "Ittaqillah. Ittaqi ayyakun Allahu ahwanan nadhirina ilaik." Hati-hati. Jangan sampai kamu meremehkan pengawasan Allah kepada dirimu. Jangan sampai kamu mengabaikan tatapan Allah, pandangan Allah kepadamu. Berkata Asim ad-Dimashqi, kana Adam bin Abi Iyas yadthu ala rukbatayhi qabla an yuhadditha fil majlis wa yaqul wallahi alladhi la ilaha illahu ma min ahadin illa wa sayakhlu bihi rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman yaqulu Allahu lah alam akun raqiban ala qalbik idza istahayta bihi ma la yahillu laka indik alam akun raqiban ala aynaik idza nadarta bihima ila ma la yahillu laka indi alam akun raqiban ala sam'ika idza ansata bihi ila ma la yahillu laka indi alam akun raqiban ala yadayka idza bashatta bihima ila ma yahillu laka indi alam akun raqiban ala qaddamaik idza sa'aita bihima ila ma la yahillu lak astahyaita minal makhluqin wa kuntu ahwanan nadhirina ilaik. Kata Asim ad-Dimashqi, Adam bin Abi Iyas, orang ulama Ahlus Sunnah, bukan Nabi Adam.
Ada seorang ulama Ahlus Sunnah namanya Adam bin Abi Iyas. Dia berlutut di atas kedua lututnya sebelum berbicara dalam sebuah majelis. Sedang mengajar. Lalu dia berkata, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Tak ada seorang pun di antara kita kecuali nanti dia akan berdua-dua dengan Allah. Tak ada penerjemah antara Allah dengan Dia. Allah memahami seluruh bahasa karena Allah pencipta seluruh bahasa. Dan Allah sangat mudah membuat siapapun memahami bahasa apapun yang Allah kehendaki. Tanpa penerjemah. Setiap orang nanti akan berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Dengan bahasa apa ngobrolnya? Bahasa Arab. Walaupun kita orang Sunda. Saya kita orang Sunda. Ada orang Cina. Nanti dialog dengan Allah dengan bahasa Arab. Ada orang Amerika, orang mana saja, dialognya dengan bahasa Arab. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab sekarang. Nanti Allah bisakan. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Itu bahasa terindah, bahasa yang lebih Allah cintai dibanding bahasa apapun. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, jangan berandai-andai, seandainya nabinya orang Sunda, pasti bahasa Sunda itu Quran. Jangan. Allah lebih mengetahui siapa yang layak memperoleh risalah ini. Ya. Nah, Allah nanti bertanya kepada orang itu. Alam akun raqiban ala qalbik, bukankah aku dulu mengawasi hatimu? Ketika kamu menginginkan sesuatu yang tidak halal untuk kamu inginkan. Seringkali kita memiliki niat menginginkan sesuatu yang haram untuk kita inginkan. Allah mengawasi itu. Bukankah dulu aku mengawasi kedua matamu ketika kedua matamu melihat sesuatu yang tidak halal untuk kamu lihat. Noong, ngintip, gitu ya. Walaupun tidak berakibat bintitan, jangan. Gak ada hubungan antara bintitan dengan noong, ngintip. Tahu bintitan? Bintitan teh ada bintit di mata. Lalu sering dituding, oh pasti ngintip tuh. Gak ada hubungan. Kata Allah, bukankah dulu aku mengawasi kedua matamu ketika kamu menggunakan kedua matamu untuk memandang apa yang tidak halal untuk kamu pandang? Bukankah dulu aku mengawasi telingamu ketika engkau mendengarkan sesuatu yang tidak halal untuk kamu dengarkan? Banyak. Gosip, rumor, hoax, hibah, lagu, musik. Tapi gimana kalau syairnya bahasa Arab? Memangnya lagu yang diharamkan di zaman Nabi SAW pakai bahasa apa? Sunda, Indonesia, Inggris, bahasa Arab lah. Jangan mentang-mentang syairnya bahasa Arab, oh ini Islami lagunya. Enggak. Jadi bukankah aku mengawasi telingamu ketika kamu menggunakannya untuk mendengar hal yang enggak halal bagimu? Bukankah dulu aku pun mengawasi kedua tanganmu ketika engkau mengelurkan kedua tanganmu untuk sesuatu yang tidak halal bagimu? Bukankah aku mengawasi kedua kakimu ketika engkau langkahkan kakimu itu untuk melakukan sesuatu yang tidak halal bagimu? Apakah engkau merasa malu terhadap makhluk sedangkan pengawasanku kepada kamu abaikan? Kita merasa malu melakukan keburukan kalau dilihat orang. Ketika orang nggak ada yang melihat, kita berani melakukannya.
padahal Allah mengawasi. Kamu abaikan pengawasanku kepadamu. Itu perkataan Adam bin Abi Iyas tadi. Kadang-kadang, ini pernah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Seseorang merasa malu berbuat hal yang tidak layak hanya karena di hadapannya ada anak kecil yang belum balik, balita, usia 4-5 tahun gitu. Kita menjaga diri dari melakukan sesuatu yang membuat kita malu di hadapan anak kecil. Seperti telanjang umpamanya ya. Ada anak kecil, berani gak kita membuka pakaian di hadapan anak kecil? Atau jangankan membuka pakaian, pakai pakaian dalaman yang minim, gak berani. Bukan karena kita menghormati anak kecil itu, tapi kita merasa malu melakukannya. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa rubbama yastahil insan wa yanqabidu min sabin saghirin fala yaf'alu bihadratihi ma la yaliq. Wa rubbama ar'awi min adana an-nas martabatan mimman la yu'azzimuhu walakin yaf'alu bi khalwatihi umuran la tadullu ala annahu mustahdhirun li nadharillah ilaihi. Kadang orang merasa malu dari anak kecil, lalu dia tidak melakukan hal yang tidak layak di hadapan anak kecil. Kadang-kadang malu melakukan sesuatu di hadapan orang yang lebih rendah segala-galanya dari kita. Bukan karena menghormati orang itu, tapi malu ajalah. Tapi ada tapinya. Orang itu berani dalam kesendiriannya melakukan hal-hal yang memalukan tadi, yang menunjukkan tidak menyadari pengawasan dan penglihatan Allah kepada dirinya. Sampai dikatakan falau tayaqqana dzalik lakafa'an dzalik khaufan min rabbih aw hayaan minhu aw kana mahabbatan lahu. Seandainya dia meyakini adanya pengawasan Allah dan para malaikat terhadap dirinya, pasti dia akan menjaga diri, menjauhkan diri dari perbuatan yang memalukan, baik karena takut kepada Allah ataupun malu kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Berdasarkan hal itulah maka wa min adabil mu'min ma'allahi ar-raqib ay ya'lama anna allaha huwa raqibuhu wa shahiduhu fi kulli syai' wa ay ya'lama anna nafsahu aduwatun lahu wa kadzalika syaitan fahuma yantahizani kulla fursatin liyahmilahu 'alal ghaflah. Di antara adab yang baik seorang mukmin kepada Allah yang diyakini sebagai Ar-Raqib, Maha Pengawas, adab yang baik yang harus diperlihatkan oleh seorang mukmin adalah meyakini Allah mengawasinya, menatapnya, menyaksikannya dalam segala hal, lalu dia menjaga diri dari hal yang memalukan untuk dilakukan ataupun untuk dikatakan. Walaupun tak ada orang yang melihat dan mendengar, tapi Allah melihat dan mendengar. Dia pun meyakini ada dua hal yang selalu melekat pada dirinya. Pertama, pengawasan Allah dan para malaikat. Itu tidak terlihat. Gaib sifatnya, tapi wajib diyakini ya itu ada, pengawasan itu ada. Yang mengawasinya kita tidak lihat mana, malaikat tidak terlihat, Allah tidak terlihat, tapi pengawas itu wajib diyakini ada. Yang kedua, sama gaibnya, sama tidak terlihat, tidak terdengar, tapi ada.
Yaitu apa? Musuh yang hakiki bagi kita selama hidup. Yaitu siapa? Syaitan laknatullah. Kedua, pengawasan, baik pengawasan Allah dan malaikat di satu sisi. Kedua, upaya syaitan dalam menjerumuskan kita. Kedua-duanya saling bertarung dalam kehidupan kita. Mana yang lebih dominan? Keyakinan kita terhadap pengawasan Allah ataukah dahsyatnya rayuan godaan setan terhadap diri kita? Ketika keyakinan kita terhadap pengawasan Allah, pengawasan malaikat begitu besar dan tinggi, rayuan setan tak mungkin mampu mempengaruhi kita. Karena lebih didominasi oleh keyakinan kita sedang diawasi. Setan ngajak ini, ngajak itu, nggak peduli. Ada pengawas loh. Jangankan itu atau para sopir, para pengemudi motor, mobil di jalanan. Dia berusaha untuk tidak melanggar marka, tidak melanggar rambu, tidak melanggar peraturan. Polisi tidak ada. Tapi nggak berani karena apa? Kamera di mana-mana, ya nggak? Lampu merah diterobos karena sepi, brus. Polisi nggak ada, cepret. Langsung nggak perlu tulang tilang, taleng dan seterusnya, besoknya terkirim bukti pelanggaran lampu merah, didenda. Di kita kan baru-baru ini sudah akan diberlakukannya. Di negara maju sudah lebih dahulu. Kenapa orang-orang kafir di negaranya lebih disiplin dalam berlalu lintas? Bukan karena soleh-soleh amat, enggak. Mereka enggak lebih soleh dari kita. Tapi karena takut oleh sanksi. Ada kamera pengawas di mana-mana. Tengah malam lampu merah kosong, enggak ada apa-apa. Sabar, aduh soleh. Bukan soleh. Kafir mereka. Tapi takut terhadap denda bila itu dilanggar. Pelanggaran terhadap lampu merah itu dendanya paling gede gitu. Belasan juta kalau dirupiahkan. Jadi bukan karena soleh. Karena takut terhadap sanksi apabila itu dilanggar. Nah, itu oleh orang loh. Polisinya nggak kelihatan, kadang kameranya nggak kelihatan di mana nih. Kadang-kadang bentuk kameranya juga disamarkan, ya nggak? Begitu lihat tahu ada kamera, ada pengawas, kita soleh. Tapi ketika tidak, karakter aslinya muncul, kan gitu. Jadi seorang mukmin yang setiap saat meyakini pengawasan Allah terhadap dirinya, segede apapun godaan setan untuk mengajak melakukan perbuatan buruk, gak ngaruh. Karena lebih takut terhadap sang pengawas. Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Raqib. Inilah makna yang pertama yang bisa memberikan pengaruh besar, memiliki sifat muraqabah dalam diri kita, menyadari, mendalami, meyakini sifat Ar-Raqibnya Allah, Maha Pengawas. Inilah yang pertama, Ar-Raqib. Yang kedua adalah Asy-Syahid. Secara bahasa makna Asy-Syahid adalah yang Maha menyaksikan. Berkata muallif, "Fa min hadhihi al-asma' allati turithul muraqabah asy-syahid." Di antara nama Allah yang memberi pengaruh termilikinya sifat muraqabah oleh manusia adalah asy-syahid. Apa makna asy-syahid? Wa huwa mustaqun min asy-syuhud bi makna al-hudur. Syahid bentuk kata asalnya adalah asy-syuhud. Maknanya adalah al-hudur. Syahid itu hadir. Ada. Lawannya
Ghaib. Ghaib juga ada, ghaib itu ada. Tapi entah di mana. Yang jelas tidak ada di tempat. Ghaib. Presiden Jokowi ghaib sekarang bagi kita. Karena kita nggak melihat, nggak mendengar. Di mana sekarang nggak tahu. Lagi apa? Nggak tahu. Tapi ada, pasti ada. Gaib. Gaib itu jangan disebut tidak ada. Gaib itu ada. Tapi nggak ada di hadapan kita. Lawan dari gaib hadir atau syahid. Makanya kalau di absen pakai bahasa Arab fulan hadir, fulan hadir, fulanah gaib. Nah, gaib itu bukan makhluk gaib. Ada, tapi nggak ada di sana. Entah di mana, entah lagi apa. Jadi syahid maknanya hadir. Di dalam syahid terkandung, pasti ini terkandung makna ilmu, mengetahui. Ya ada, ya menyaksikan. Ada tapi cuek bukan syahid. Kan kadang-kadang kita ada di sana tapi cuek terhadap orang yang ada di sampingnya enggak. Itu bukan syahid. Ada orang di samping, kita ada di sana tapi kita cuek, main HP. Setelah itu pergi, besoknya ketemu lagi orang itu. Kemarin kita bareng, saya ada di sisi kamu. Masa kok saya nggak lihat? Ya nggak lihat, yang dilihatnya HP terus padahal ada di sana. Tidak tahu bahwa kawan kita ada di sana. Karena tidak memperhatikan. Itu bukan syahid. Jadi syahid itu hadir dan menyaksikan. Dari hasil menyaksikan lahir ilmu. Mengetahui apa yang dia lakukan. Pakai baju apa. Bagaimana posisi duduknya. Berubah-ubah atau tetap diam. Gitu. Di dalam setiap syahid terkandung ilmu. Salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah adalah syahid. Apa maknanya? Makna fallahu syahidun ay muttali'un ala kullil asya. Yasma'u jami'al aswat al-khafiyya minha wal jaliyya. Yubsiru jami'al makhluqat ad-daqiqa wal jalila. As-saghira wal kabira. Ahata ilmuhu bi kulli syai' wa huwa syahidun 'alal khalqi yaumal qiyamati bima 'alima wa syahada min af'alihim. Allah syahid dengan makna Allah menyaksikan segala sesuatu, mendengar seluruh suara. Baik suara yang lirih, yang sangat perlahan, ataupun yang keras. Melihat seluruh makhluk, yang besar ataupun yang kecil, global ataupun yang rinci. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan kelak pada hari kiamat Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat dari seluruh perbuatan makhluk. Menjadi saksi artinya akan mengemukakan persaksian dari hasil yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan dari seluruh perbuatan manusia. Makna syahid seperti itu diterangkan oleh generasi as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan seluruh makna itu tercakup di bawah satu kata, satu nama, yaitu asy-syahid. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 98, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah syahid terhadap apapun yang kamu lakukan. Allah menyaksikan. Makna menyaksikan itu melihat, mengawasi, mengetahui, ya.
Dan di dalam surah An-Nisa 33 Allah berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha syahid. Dalam Al-Ankabut 52 Allah menyatakan, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida, katakan olehmu cukuplah Allah menjadi saksi atas aku dan atas kalian. Dalam An-Nisa 79 Allah menyatakan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi syahid. Dan persaksian Allah lah yang menjadi sebesar-besar persaksian, seagung-agung persaksian, dan persaksian yang paling benar. Kadang manusia memberikan persaksian yang salah, keliru, tidak pas, bahkan palsu kan ada. Allah tidak. Persaksian Allah sebaik-baik, sebesar, sebenar-benar, seagung-agung persaksian. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 19, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan walillah. Katakanlah, kalau ada yang bertanya persaksian siapa yang paling besar, jawablah hanya persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya persaksian Allah selain pasti benar, sesuai fakta, juga yang Allah saksikan rinci detil dari seluruh aspek. Tak ada yang luput, tak ada yang terlewat. Kalau kita menyaksikan suatu perkara, kadang tidak seluruh aspek dari perkara yang kita saksikan itu teramati oleh kita ya. Umpama ada kecelakaan, tabrakan. Lalu kita ngomong ke orang, terjadi tabrakan antara mobil ini dan mobil anu di jalan anu jam sekian. Ditanya, merek mobilnya apa? Apanya? Luput kan? Ada korbannya? Ada. Mati enggak? Enggak tahu tah. Laki apa perempuan? Tah, tidak jelas tah. Kan gitu ya. Persaksian kita tidak detil, tidak rinci. Allah mah tak ada sesuatu pun yang terlewat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wa la fis sama wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Maka kata Allah, apa saja yang terjadi terhadap sesuatu, tidak ada yang terjadi di suatu waktu atau di suatu tempat, tidak ada yang kamu baca dari ayat Al-Quran, tidak ada yang kamu amalkan dari sebuah amalan, kecuali kami maha menyaksikan kepada kalian atas semua itu ketika kalian melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah walaupun sekecil debu, baik di bumi ataupun di langit. Bahkan yang lebih kecil daripada itu, apalagi yang lebih besar, semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata, dalam Lauhul Mahfuz. Bagaimana Allah tidak maha menyaksikan dan mengetahui, sebelum menyaksikan mengetahui juga Allah tahu, karena Allah yang menetapkan kejadian itu. Sudah memperhitungkan segala sesuatu secara detil dari seluruh aspek, dan Allah sudah catatkan di Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu telah tercatat di sebuah kitab di Lauhul Mahfuz. Sejak kapan?
sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Alam jagat raya belum ada, apalagi peristiwanya. Tapi perencanaan terhadap apa yang terjadi di alam jagat raya ini telah Allah tetapkan, lalu Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini dinukil oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hadid 22-23 tadi. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali sudah tercatat. Kata Nabi SAW, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadiraha min qabli an yakhluqas samawati wal ard min khamsina min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk tersebut 50.000 tahun sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Makanya pasti Allah tahu secara rinci dan detail karena Allah yang merencanakan semuanya itu. Berdasarkan hal itulah tak ada suatu pun yang terjadi di muka bumi di luar kendali dan kehendak Allah, nggak ada. Kalau umpamanya arsitek membangun sebuah bangunan besar, perkantoran, hotel, puluhan tingkat, ribuan ruangan gitu ya. Sebelum dibangun, dibikin rancangan nanti secara detailnya. Berapa tahun sebelumnya? Saya nggak tahu, pokoknya tahunan berikutnya ya. Tahunan sebelum dibangun sudah ada perencanaan. Sampai ukuran besinya, kedalaman fondasinya, tiangnya gitu ya. Kawat untuk mengikat besinya kan sudah ditentukan ukurannya ya enggak? Enggak boleh salah menyimpang dari spek yang sudah ditetapkan. Terus juga AMDAL, analisa dalnya, dampak dan lingkungan. Apa bikin banjir apa enggak ini kalau ini dibangun, apa bikin macet apa tidak gitu ya. Apa ada pihak lain yang dirugikan apa enggak gitu kan. AMDALnya juga kan diteliti dulunya. Itu beberapa tahun yang akan sebelumnya. Setelah semua perhitungan dari segala segi beres, kira-kira tidak ada masalah, baru dibangun. Setelah ada izin itu juga dari yang berwenang. Allah 50.000 tahun sebelum alam jagat raya ada, wah sudah detail. Baru setelah itu diciptakan alam jagat raya. Sempurna sudah, nggak ada kesalahan sedikit pun. Jadi apa yang disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh kejadian ini amat sangat rinci dan detail. Persaksian Allah mencakup seluruh aspek termasuk aspek batin. Kalau umpamanya orang melakukan sebuah amalan tidak hanya disaksikan dan dilihat lahirnya, aspek batinnya bagaimana. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa idza 'alima al-'abdu anna rabbahu musyahidun lah hana 'alaihi kullu ma yu'anihi fi talabi maradatihi walau kana dzalika min al-a'mal allati tashuqqu 'ala al-abdan. Bila seorang hamba mengetahui, meyakini bahwa Allah Maha menyaksikan terhadap seluruh yang dilakukan, tidak hanya aspek lahir tapi juga aspek batinnya, maka tak ada artinya penglihatan, penilaian, apresiasi orang lain, makhluk lain dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada sesuatu pun yang memberatkannya sekalipun amalan itu terasa berat dilakukan oleh badan.
Tapi selama ini diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dinilai dan kelak akan dibalas oleh Allah, lelah berat pun nggak peduli. Ini yang dirasakan oleh orang mukmin yang memiliki sifat muraqabah akibat meyakini sifat asyahid bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mau berlapar-lapar 13,5 jam di siang hari, haus, lapar, lemes. Menderita ini badan, berat ini badan. Karena menderita lapar, haus, lemes, dan yang seterusnya. Karena apa yang kita lakukan ditatap oleh Allah, dicatat oleh para malaikatnya, dan kelak akan diberi apresiasi, akan diberi reward, akan diberi balasan yang luar biasa. Kenapa orang-orang berhaji berumrah mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta? Haji kalau furoda mencapai 400 juta seorangnya loh. Sekarang daftar, tahun depan berangkat. Kalau keluar visanya. Terus di sananya juga menderita. Sejak mulai tanggal 8 Dzulhijjah, sejak sebelum itu umrohnya aja udah menderita. Karena umroh untuk haji padatnya luar biasa. Kalau umroh biasa dalam kondisi normal 3 jam, kalau pada waktu haji bisa 4-5 jam. Bisa saja. Lelah, cangkel, pegel. Terus mulai tanggal 8. Terus mulai wukuf di Arafah, terus bermalam di Muzdalifah, terus bermalam di Mina melakukan jumrah, berjalan dari tenda ke tempat jamarat, bisa 2 jam, bisa lebih, berdesak-desakan, panas karena harus ba'da zuhur. Tapi semua itu kita enjoy, kita lakukan. Kenapa? Karena meyakini apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah. Atas perintah Allah kita melakukan itu, atas perintah Allah, diawasi, ditatap oleh Allah Azza wa Jalla, kelak diberi penilaian, kelak diberi reward, diberi balasan sesuai dengan pengorbanan dan ketulusan serta kesungguh-sungguhan kita. Atau kita juga kalau melakukan amalan diawasi oleh orang yang sangat besar pengaruhnya bagi karir kita setelah itu. Senang enggak? Diawasi, dinilai. Kita akan sungguh-sungguh. Senang walaupun capek, lelah, canggih. Sebab setelah itu ada reward. Itu baru oleh orang. Apalagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka orang yang meyakini Allah Maha menyaksikan. Dia enggak peduli terhadap penglihatan orang lain, pengetahuan orang lain terhadap amal kita, atau ejekan atau pujian. Tidak akan surut semangat hanya karena diejek, tidak akan tambah semangat hanya karena dipuji, karena bukan penilaian manusia yang kita harapkan dari amal kita, tapi penilaian balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa innal 'abda yataladzadzu bihadzal 'amal li'anna Allah muttali'un 'alaihi nadhirun ilaihi wa huwa yataqarrabu bihadzihil qurbat. Seorang hamba yang demikian dia akan merasakan kelezatan ketika beramal. Karena dia yakin diawasi oleh Allah, dipandang, ditatap oleh Allah, dan jarak dia kepada Allah akan semakin dekat dengan melakukan amalan tersebut. Lalu apa bedanya ar-raqib dengan asy-syahid? Ar-raqib ada makna lebih daripada asy-syahid. Kalau raqib makna umpamanya raqib hadza, awasi ini. Tolong awasi ini. Maknanya ihfidhu fa anta tanzuru ilaihi wa tattali'u alaihi fi kulli han. Awasi ini maknanya jaga, lihat, perhatikan dari setiap detik waktu
yang kamu lalui. Itu raqib, itu muraqabah, itu mengawasi. Adapun syahid huwa muttali'un ala jamil asya la yaghibu anhu syai'un fil wujud. Kalau syahid mengawasi segala sesuatu tanpa terlewat, tapi tidak harus dijaga. Dijaga itu salah satu bentuknya dicatat. Berdasarkan hal itu adalah setiap raqib pasti syahid, tapi tidak setiap syahid adalah raqib. Jadi raqib termasuk nama yang lebih mendalam daripada asyahid. Inilah Asmaul Husna yang kedua yang memberi efek muraqabah. Yang pertama ar-raqib, yang kedua adalah asyahid. Ketiga, al-hafidh. Al-hafidh ada dua makna, mencakup dua hal. Apa kedua makna yang tercakup dalam al-hafidh? Kamis depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bantu doa dan nasihat untuk suami saya yang terlalu berlebihan dalam perkara dunia dan kurang mendekatkan diri pada Allah. Kadang ini membuat saya sedih. Harusnya nggak boleh kadang sedih. Harus sering sedih. Karena kita mempunyai misi yang sama, ingin sama-sama ke surga. Gak mungkin misi ke surga tapi yang dikejar dunia. Berarti misinya berbeda tuh. Iya, ya semoga suami dari sang penanya ini diberi hidayah oleh Allah SWT ya. Tetaplah doakan dan tetap ikhtiar mendakwahi, mengajak ngaji, mengajak untuk membaca Al-Quranul Karim dan yang sejenisnya ya. Semoga Allah mudahkan. Apakah setiap ada berdoa kita wajib membaca sholawat? Kalau wajib dalam arti dosa, enggak dosa kalau tidak membaca sholawat. Tapi doa kita terkatung-katung. Inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi sampai dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awali doa dengan solawat, akhiri dengan solawat. Apakah mengetahui aib seorang itu termasuk hukuman dari Allah? Minimal ujian. Apakah kita akan merasa terbebani dengan hal ini? Iya. Kalau kita tahu aib seseorang, jadi beban enggak? Jadi. Khawatir terucap dari kita. Dan getek kata orang Sunda. Apa geteknya? Bukan geli. Ingin saja ngomong tuh ke orang, si anu tuh ada aib begini. Ingin tuh. Dan kadang terpancing ketika orang menyebut si anu, oh iya saya juga, gitu kan. Jadi beban enggak? Jadi beban. Sehingga kita bisa terpancing untuk menggibahi dia. Ujian. Sekaligus hukuman mungkin. Makanya jangan tajasus. Jangan cari-cari info tentang kesalahan orang, jangan kepo. Tadi saya ketemu si anu loh, tahu nggak apa yang dilakukan? Apa sih? Apa yang dia lakukan? Nah gitu, kepo itu. Ingin tahu urusan orang terlebih aib. Nanti kita terpancing untuk menggibahinya, membuka aib orang. Kalau orang memiliki aib dan kita tahu, tutup rapat-rapat. Pertama,
mungkin yang kita dengar salah, keliru. Kedua, kalau benar itu benar, cari uzur walaupun sampai 1000 uzur. Oh mungkin dia melakukan ini karena begini, gini. Akhirnya dimaklumi. Yang jelas jangan sampai keluar dari mulut kita untuk menyebarkan aib orang tersebut. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di masjid ini bersama kami. Ini udah nih. Mohon nasihat, apakah jika kita membawa makanan atau minuman untuk diberikan ke seluruh jamaah kajian, termasuk kegiatan yang mengganggu para pedagang makanan minuman di sekitar masjid, sementara niat membagikan makanan minuman adalah sedekah? Saya pikir tidak, boleh-boleh saja ya. Walaupun memang beresiko tukang dagang jadi kurang laku, ya itu bukan sebuah kesalahan tetap. Tapi yang terbaik begini, borong tuh makanan tukang dagang, bagikan ke jamaah. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Niat sedekahnya ya terlaksana, membantu para pedagang juga iya. Gitu tuh. Gimana kalau dagangannya dagangan anak-anak sementara yang hadir semua orang dewasa. Salah milih tempat dagang dia. Tahu orang dewasa semua dagang, cocokan budak. Ya nggak akan laku. Usulkan kepada pedagang. Nanti Kamis depan atau besok hari Jumat, dagang makanan yang disukai oleh jamaah ya. Saya borong gitu. Jadi dua-duanya tercapai. Si pedagang untung, kemudian sedekahnya terlaksana, jamaah juga senang. Jamaah tuh nanti akan bilang ke tetangga, ngaji di uhwah mah dibagi makanan. Nah besoknya penuh tuh. Awalnya ngaji ingin dapat makanan, setelah duduk dapat makanan, dapat ilmu, akhirnya dia lebih tertarik dengan ilmunya. Walaupun suatu saat nggak ada lagi bagi-bagi makanan. Kan nggak setiap ngaji ada bagi makanan ya. Jadi gitu solusinya. Insya Allah tidak akan ada madarat. Jika sudah selesai at-tahiyatul tapi belum salam, terus berdoa seperti Allahumma a'inni ala dzikrika, itu dibaca dalam hati atau diucapkan? Diucapkan. Semua doa itu diucapkan oleh lisan. Karena doa, zikir, baca Quran itu amalan lisan, bukan amalan hati. Tapi hati wajib menghayati. Tapi itu amalan pokok bagi lisan, jadi harus ada gerakan lisan. Tidak mingkem, balem, terus hanya berbisik dalam hati. Enggak. Tapi harus ada ucapan, gerakan lisan. Bagaimana cara menghindari godaan untuk menonton film Hollywood? Apakah harus menutup medsos? Karena iklan film terbaru selalu ada dari masjid. Kalau memiliki media sosial berdampak buruk, tutup. Tapi kalau kita sudah bisa menyaring, medsos hanya digunakan untuk kebaikan. Kita hanya menyetel kajian ceramah gitu, artikel-artikel yang berisi ilmu yang bermanfaat. Kita sama sekali nggak tertarik dengan iklan film, dengan lagu, dengan musik, dengan silakan. Tapi begitu kita lihat medsos, maksudnya ingin melihat video kajian, murotal, ternyata kajiannya 5 menit, filmnya berjam-jam. Udah tutup saja. Karena lebih banyak madarat daripada manfaat. Ya. Jadi media sosial hanya alat. TV, radio, internet itu alat. Kalau alat itu ternyata menyeret kita kepada keburukan, buang. Jangan gunakan alat itu.
Tapi kalau iman kita sudah bagus sehingga alat tersebut lebih dipakai untuk hal yang manfaat, silakan buka lagi. Kan membuat akun media sosial gratis ya. Nanti kalau sudah kuat lagi iman, buka lagi. Jadi kalau alat itu bermanfaat, pertahankan. Kalau ternyata madarat karena iman kita sedang turun, ya sudah, lebih baik tutup saja. Itu lebih utama. Kalau ummahat punya atau ada kista, benjolan besar di lutut, kata dokter harus dioperasi. Walaupun operasi bukan operasi besar, tapi tetap harus pakai baju operasi. Apakah tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa, boleh. Karena darurat. Kalau bisa semua dokter dan perawatnya perempuan. Ada dokter bedah wanita? Ya itu Ikhwan apa Ahwat ya? Kalau ini Ikhwan, ya dokternya laki-laki nggak masalah. Tapi kalau ini akhwat, cari dokter bedah perempuan, semuanya perempuan, nggak masalah. Kalau umpamanya tidak ada dokter bedah perempuan, ada juga laki-laki, terus benjolan ini berisiko membesar dan mengancam nyawa, ya itu darurat, silakan saja. Kakak saya rencana memindahkan makam kakaknya ke kuburan ibu. Kakak saya mau memindahkan kuburan kakaknya. Berarti kakak si penulis juga. Ke kuburan ibu. Maksudnya ditumpuk itu. Beda tempat. Jadi akan ditumpuk jenazahnya. Apakah diperbolehkan? Pertama, menyatukan dua jenazah sekaligus ketika bareng-bareng meninggal dibolehkan. Bukan afdol. Tapi afdolnya satu jenazah satu kuburan. Afdolnya. Tapi kalau kondisi umpamanya darurat, mayatnya banyak, lahan sedikit atau SDM sedikit, kalau satu-satu dikuburkan ribuh, akhirnya satu kuburan 2-3 mayat dibolehkan. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada para pahlawan Uhud. Satu kuburan 2, kadang 3. Ya. Tapi kalau bisa satu-satu. Nah sekarang dua-duanya kondisinya sudah dikuburkan. Boleh nggak dipindah? Tidak boleh. Memindahkan kuburan tanpa kondisi darurat tidak boleh. Kecuali kalau kondisi darurat. Seperti umpamanya kuburan ini kasabat jalan. Apa kasabat jalan tuh? Tersambar jalan gitu. Mau dibikin jalanan, mau tidak mau gitu. Ya pindah silakan. Atau dikuburkan umpamanya di tanah milik orang tanpa izin. Sudah dikuburkan, tanahnya mau dipakai. Pindahkan. Ya harus dipindahkan. Tapi kalau umpamanya tidak ada kondisi darurat seperti itu, ini dikuburkan di kuburan yang aman, itu juga ya nggak boleh dipindahkan. Karena memindahkannya pertama mubazir, yang kedua menyakiti. Karena pasti nanti ada tulang belulang yang sengaja atau tidak sengaja pasti patah ya. Itu tidak boleh ya. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Apakah sah seorang wanita haji sendirian? Apakah berdosa? Kalau hajinya haji wajib, pertama kali dia haji, bukan kedua, ketiga. Kalau kedua, ketiga sunnah ya. Kalau hajinya adalah haji wajib, sebagian ulama membolehkan. Dia sudah terkena dengan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia sudah mampu, terkena ayat ini. Dan wajib haji tidak disyaratkan adanya mahram bagi yang pertama. Bagi haji yang wajib. Maka sebagian ulama membolehkan hajinya sah. Dan tidak adanya mahram dipandang sebagai kondisi darurat.
Selama aman, ada orang lain yang bisa menjamin keamanan, keselamatan bersama rombongan dan seterusnya. Adapun kalau hajinya haji sunnah, dia sudah pernah melakukan haji. Ini haji yang kedua, hukumnya sunnah bagi dia, maka tidak boleh untuk berhaji sendirian tanpa mahram. Walaupun berombongan, nggak ada nebeng mahram, saya nebeng ke tetangga, nggak boleh. Atau mahramnya sesama wanita, nggak boleh, bukan mahram. Mahram laki-laki yang sudah baligh, yang haram dinikah, bukan sesama wanita. Jadi tidak boleh. Nah, sekarang kalau maksa kekeh, dia haji yang kedua, hajinya sah. Tapi dia berdosa karena melanggar larangan safar tanpa mahram. Bagaimana hukum seorang suami yang lebih betah di luar rumah daripada di rumahnya? Bagaimana seorang istri harus menyikapinya? Apakah suami dosa? Istri harus introspeksi. Kenapa suami lebih betah di luar rumah? Pasti ada sesuatu. Mungkin kondisi di dalam rumah tepi kabetahan. Tidak bikin betah. Apa sebabnya? Coba lihat. Mungkin ya, sikap istri yang bikin suami nggak betah. Kerjanya keluh kesah, kerjanya mengeluh, kerjanya cemberut, tidak puas terhadap apa yang diberikan suami walaupun mencukupi. Ya gimana suami bisa betah? Melihat raman wajahnya, aduh, walaupun cantik istri itu bekas Miss Universe, tapi cemberut saja terus, ngomel terus, gak akan betah. Secantik apapun kalau kayak begitu mah tidak, kayak gorila tuh. Itu pertama. Kedua, kalau sikap istrinya ramah, senyum, terus bikin betah. Tapi kenapa suami tidak betah? Coba lihat kondisi rumah. Mungkin berantakan, kotor, bau, tidak menyenangkan untuk berada di dalam rumah. Maka solusinya apa? Bereskan. Diberes-beres, disapu, dipel, diharumkan, gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya buat rumah itu menjadi surga dunia bagi seluruh anggota keluarga. Coba kalau suami memiliki istri yang peduli, perhatian, ramah, tidak pernah mengeluh, saeutik mahi, loba, nyesa. Tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur atas kebaikan suami. Suami pulang, istrinya sudah dandan, wangi, fresh, segar, kondisi rumah sudah beres, sudah wangi, anak-anak juga sudah mandi, sudah segar. Begitu pulang, suami langsung disambut seperti menyambut seorang pahlawan yang baru memenangkan peperangan. Disambut pahlawanku, buah hatiku, kekasihku, pokoknya wah, gitu ya. Kelihatan kangennya, kelihatan senangnya. Tas suaminya diambil, sepatunya dibukakan. Ini air, mau air panas, mau air dingin, kopi, teh atau apa. Istri pasti tahu apa yang lebih diinginkan suami. Pasti suami senang. Lihat istrinya senyum, anak-anaknya senyum, kondisi rumah beres, wangi, nggak ada keluhan, yang ada pujian dan sanjungan kepada dirinya. Pasti betah itu. Jadi cari penyebabnya. Kenapa suami lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah? Mungkin karena di luar rumah lebih menyenangkan daripada di dalam rumah. Ini tugas pokok bagi seorang istri, menciptakan surga bagi seluruh anggota keluarganya di dalam rumahnya. Ya. Terakhir,
Apa yang harus dilakukan jika dalam hati sudah tidak ada lagi rasa takut pada Allah, sehingga kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ron. Ron itu noda di dalam hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ingat, kerasnya hati sampai tidak merasa takut kepada Allah, malas untuk beribadah. Kalau ibadah asal-asalan, hambar, tidak terasa kenikmatan, tidak termotivasi untuk zikir dan berdoa, itu pada hakikatnya hukuman terberat yang Allah berikan terhadap seorang mukmin. Kata Imam Ibnu Qayyim, a'wamu uqubatan. Hukuman yang paling besar alal mu'min bagi seorang mukmin adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Bukan hukuman atas dosa bagi seorang mukmin bukan dikasih musibah, penyakit, penderitaan, habis hartanya, bukan. Hukuman terberat itu dikeraskan hati, dihambarkan ibadahnya, dimalaskan dalam melakukan ibadah dan amal soleh, ya, dicabut keinginan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu karena dosa-dosa. Apa solusinya? Coba introspeksi, dosa apa yang sudah kita lakukan, berhenti dari dosa itu, tobat. Sesali kita sudah melakukan dosa itu. Kemudian bertobat, bertekad tidak mengulangi, meminta ampunan kepada Allah, tinggalkan semua rutinitas yang menyebabkan hati kita menjadi keras, ubah dengan rutinitas lain yang baik, yang beribadah dan amal soleh. Itu yang kemudian melunakkan kita kembali. Paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Paksakan diri kita untuk infak dan sedekah. Paksakan diri kita untuk berzikir dan banyak berdoa. Paksakan diri kita untuk beribadah dan beramal soleh. Awalnya mungkin berat, ya, tapi dikereyeh. Dikereyeh itu di apa? Ya, diusahakan sedikit demi sedikit, walaupun berat, dengan langkah atau ibadah ringan, enteng, terbiasa, lama-lama yang lebih berat pun menjadi enteng. Sama dengan kondisi kita obesitas. Bawaannya yang obesitas inginnya ngemil, ongkang kaki, baring-baring gitu ya. Diajak lari, wah sudah kebayang, gak akan kuat gitu ya. Kalau dibiarkan tambah gemrot tuh. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, berhenti ngemil, berhenti makan makanan yang bikin gemuk. Berhenti berbuat dosa tuh. Kedua, coba jalan dulu, jalan santai, ya. 5 menit, 10 menit, setengah jam, sejam. Awal berat pasti, keringetan ya, ngos-ngosan ya, paksakan. Lama-lama enteng, baru jogging dikit. Jogging awalnya berat. Tapi beratnya, ngos-ngosannya, keringatnya ternyata membuang racun, membuang lemak, membuang apa yang berbahaya bagi tubuh. Lama-lama enteng. Lama-lama awalnya jalan santai, jalan cepat, jogging, lama-lama maraton, lama-lama bisa lari sprint, lama-lama bisa salto. Tiba-tiba kalau sudah salto, kurus lagi tuh begitu tanpa disadari, ya. Sama baik fisik ataupun psikis, sama ya. Harus dipaksakan diri kita untuk berbuat ibadah dan amal soleh. Cukup ya sampai di sini. Untuk materi ini kita lanjutkan hari Kamis yang akan datang. Kita jumpa lagi esok di tempat ini juga untuk membahas kitab Tauhid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.